Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinar Arum Ningtyas dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang Din al-Islam. Yang pertama itu ada pengertian Din al-Islam. Jadi ad-din itu kalau di bahasa Inggris artinya kan religion. Kalau di bahasa Indonesia berarti agama. Dari beberapa perspektif masyarakat modern, agama itu adalah sesuatu yang menyangkut tentang hubungan manusia dengan Tuhannya tanpa melibatkan kehidupan sosial, politik, ekonomi. Kemudian, secara etimologi, Din al-Islam sendiri itu berarti taat atau patuh, adat atau kebiasaan, qada atau ketetapan, hisab atau perhitungan, dan jaza atau pembalasan. Al-Quran sendiri itu mengakui bahwa agama adalah suatu realitas sosial yang tidak dapat dibantah. Al-Quran menyebutkan ada beberapa din atau agama yang dianut oleh manusia. Di antaranya itu ada Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, Syafi'i, dan musyrikin. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian ke-6 agama ini. Pertama itu ada Islam atau orang-orang yang beriman. Ini artinya adalah orang-orang yang mengakui adanya kenabian dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada Yahudi. Pengertian Yahudi sendiri ini ada 3. Yang pertama itu dihubungkan dengan anak tertua Nabi Yakub, yaitu Yahuda. Nah, yang kedua, ini tuh disebut Yahudi karena mereka ini tuh telah bertaubat kepada Allah dari kesalahannya, yaitu menyembah atau menuhankan anak lembu betina yang terbuat dari emas. Yang ketiga, Yahudi sendiri itu adalah Al-Injil, saat dimana Nabi Musa menerima wahyu di bukit Tursina. Kemudian ada orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani ini dihubungkan dengan tempat kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa Al-Masih, putra Maryam, yakni di Nasirah atau Nazaret di Palestina. Terus ada yang keempat, orang-orang Sabi'in. Ini adalah orang-orang yang rajin membaca Zabur dan sholatnya itu mengarah ke selatan karena mereka yakin menduga kiblatnya itu didasarkan pada agama Nabi Nuh. Terus ada orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi ini tuh orang-orang yang mengakui adanya keberadaan Allah, tetapi dia tidak mengakui dan tidak mau mengamalkan keberadaan syariat-syariat yang memang harus diamalkan. Yang terakhir ada orang-orang musyrik. Seperti yang kita ketahui, orang-orang musyrik ini tuh adalah orang-orang yang menyembah alam semesta dan benda-benda yang ada di sekitarnya, seperti patung, berhala, api, dan lain sebagainya. Selanjutnya, para ulama ini mengkategorikan ad-din ke dalam 2 kategori. Yang pertama itu ada din al-haq dan din al-batil. Din al-haq ini sendiri tuh adalah din Allah atau din Islam yang berisi tentang ajaran tauhid yang berisi perintah kepada manusia untuk beribadah kepada dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam din al-haq ini sendiri juga mengatur tentang hubungan pergaulan sesama manusia dengan budi pekerti yang luhur dan mengelola alam semesta secara seimbang. Yang kedua ada din al-batil. Din al-batil ini dijelaskan dalam firman Allah Quran surah At-Taubah surat ke-9 ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatilul
yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Dari arti Quran Surah At-Taubah ayat 29 ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya seperti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini terjadi dalam kaum Bani Israel yang telah mengharamkan segala hal yang dihalalkan oleh Allah atas nama agama, seperti mereka itu menjadi vegetarian dan menjalani hidup salibat atau tidak menikah. Kemudian ada menyimpang dari din yang ditetapkan oleh Allah. Hal ini tuh terjadi seperti orang-orang Majusi, aliran kepercayaan yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa namun tidak mengakui syariatnya dan tidak mau mengamalkan syariat-syariat tersebut. Selanjutnya ada karakteristik din al-Islam. Islam secara etimologis itu berasal dari kata aslama yuslimu Islam, yang artinya menyelamatkan, masuk dalam keselamatan, menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Nah, sedangkan secara istilah din al-Islam itu berarti peraturan ilahi yang diwahyukan kepada nabi dan rasul sebagai pedoman hidup umat manusia di dunia dan di akhirat. Apa sih yang membedakan din al-Islam ini dengan agama lainnya? Yang pertama itu ada pengakuan terhadap keesaan Tuhan secara tegas. Kedua ada konsep ubudiyah atau peribadatan dalam Islam tidak terbatas hanya pada aspek spiritual. Maksudnya ini tuh segala gerak nafas umat beriman itu didasarkan pada niat lillahi ta'ala dan dikerjakan oleh prosedur yang sesuai dengan syariat. Yang ketiga ada manhaj hidup Islam itu bersifat rabani atau tanpa pemalsuan dan tanpa campur tangan umat manusia. Yang keempat, manhaj Islam bersifat sempurna dan terpadu. Yang terakhir ada Islam sebagai jalan tengah. Seperti yang kita ketahui, Islam itu sebagai agama samawi terakhir, yang dimana Islam adalah sempurna dari segala ajaran agama-agama. Jadi Islam ini sebagai penyempurna agama-agama yang telah ada. Yang terakhir itu ada sistem ajaran Islam. Ada iman, Islam, dan ihsan. Iman sendiri seperti yang kita ketahui adalah keyakinan dalam hati yang dibuktikan dengan pernyataan lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Kedua, Islam itu adalah agama Allah yang meliputi 5 unsur keislaman. Di antaranya ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan pergi haji. Yang terakhir ada ihsan. Ihsan berarti menyembah Allah seakan-akan kita itu melihatnya, dan jika tidak dapat melihatnya maka percaya bahwa Allah mengawasi segala gerak-gerik kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.